Halo everybody, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristina Triaulia dengan NIM 23070190035. Pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah metode numerik yang diampu oleh Bapak Muhammad Istiqlal MPD. Kita akan belajar interpolasi Newton. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan dan kita akan belajar mengenai interpolasi Newton. Sebelum kita masuk ke materi intinya, saya akan sedikit mereview untuk mengingatkan teman-teman tentang materi sebelumnya. Kita sudah belajar mengenai pengertian interpolasi, kemudian interpolasi linear dan interpolasi kuadrat. Nah, interpolasi sendiri itu apa sih? Interpolasi itu merupakan mengestimasi suatu kegiatan mengestimasi suatu nilai di antara beberapa titik. Nah, interpolasi linear sendiri itu polinomial orde pertama dari dua titik. Jadi di sini nanti ada x1 sama x2. Nah, kalau interpolasi kuadrat sendiri itu polinomial orde kedua dengan 3 titik. Jadi ada x1, x2 sama x3. Nah, kemudian kita masuk ke materi inti, yaitu interpolasi Newton. Interpolasi Newton ini merupakan polinomial orde ke n dengan data atau titik n plus 1. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan intinya, yaitu interpolasi Newton. Ini dapat disimpulkan dengan Fn x sama dengan B0 ditambah B1 dikali X dikurangi X1 ditambah B2 dikali X dikurangi X1 dikali dengan X dikurangi X2 ditambah sampai dengan ditambah BN dikalikan dengan X dikurangi X1 dikalikan dengan X dikurangi X2 sampai dengan dikalikan dengan X dikurangi XN. Nah, bagaimana sih untuk menghitung B0, kemudian B1, kemudian B2, kemudian BN? Itu bagaimana untuk menghitung koefisien itu? Nah, untuk menghitung B0, B1, B2 ini yaitu dengan Fx1 sama dengan B0 itu Fx1. Jadi nilai Fx1 ini biasanya nilai yang sudah ada ketetapannya. Misal X1 nya ini bernilai 1. Nah, F1 berarti itu nilainya 0. Kenapa 0? Karena di situ coba hitung dengan len 1 kayak gitu. Nanti hasilnya di kalkulator pun juga 0 kayak gitu. Untuk menghitung B1, nah, untuk menghitung B1 ini berbeda. B1 itu sama dengan F pembagian terbagi hingga X2, X1 itu cara mencarinya. F pembagian terbagi X2, X1 ini bisa dicari dengan Fx2 dikurangi Fx1 dibagi dengan X2 dikurangi X1. Begitu ya. Kemudian lanjut untuk mencari B2 nya bagaimana? Untuk mencari B2 nya itu sama dengan F pembagian terhingga X3, X2, X1. Jadi di sini ada 3 titik. Kalau B1 di sini tadi ada 2 titik, di sini 1 titik. Nah, kemudian untuk mencari F pembagian terhingga X3, X2, X1 ini dengan cara F pembagian terhingga X3, X2 dikurangi F pembagian terbagi terhingga X2, X1 dibagi
X3 dikurangi X1. Jadi gampang saja, kita ambil pembagian terhingga dari sini sampai sini, sisakan yang belakang itu 1, kemudian kita kurangin dengan bagian dari belakang sampai depan, sisakan depan itu 1. Jadi X2 X1, benar kan? Oke, lanjut. Untuk mencari koefisien Bn. Nah, untuk mencari koefisien Bn ini F ini sama dengan Bn ini sama dengan F pembagian terhingga X n plus 1 Xn sampai dengan X2 X1. Nah, untuk mencari F pembagian terhingga Xn plus 1 Xn sampai dengan X2 X1 itu dengan cara tadi seperti yang udah saya jelaskan. Dari depan kita ambil sampai belakang, sisakan 1 bagian. Jadi X1 ini tidak kita pakai. Jadi F pembagian terbagi hingga Xn plus 1 Xn sampai X2 dikurangi dengan F pembagian terbagi terhingga Xn sampai dengan X2 X1. Kenapa? Ya tadi dikurangi dengan F pembagian terbagi terhingga dari belakang sampai depan sisakan 1. Jadi seperti ini. Kemudian ini dibagi dengan yang paling depan dikurangi yang paling belakang. Jadi Xn plus 1 dikurangi X1. Nah, untuk biar lebih pahamnya lagi, nanti kita masuk ke contoh soal. Tapi agar lebih mudah untuk memahaminya, nanti ini saya masukkan dengan rumus seperti ini. Saya ini B0 itu saya masukkan, jadi bisa pakai B0 biar nanti tidak bingung itu. Jadi ada bentuk keduanya. Nanti saya hapus dulu ya teman-teman. Nah, ini bentuk keduanya. Jadi tadi B0 itu kan ini F X1. Nah, terus B1 nya tadi kan F pembagian terbagi hingga X2 X1, terus dikalikan sama, kemudian cuma diganti dengan B2 nya itu digantikan dengan yang tadi sudah memakai rumus tadi, F pembagian terbagi hingga X3 X2 X1 dikalikan X min X1 dikalikan X min 2 ditambah sampai dengan F pembagian terhingga. Karena pembagian terhingga ininya Bn, jadi kita masukkan tadi Bn nya itu F pembagian terbagi terhingga Xn plus 1 Xn sampai dengan X2 X1 dikalikan dengan X min X1 dikalikan dengan X min X2 sampai dengan dikali X dikurangi Xn. Nah, agar lebih mudah lagi untuk memahami materi interpolasi Newton ini, saya akan membuatkan tabel agar lebih mudah dalam memahaminya. Oke, di sini ada ilustrasi proses perhitungan untuk n sama dengan 4. Jadi di sini ada 4 titik, yaitu X1, X2, X3, X4, kemudian Fx-nya itu tetap ada 4, Fx1, Fx2, Fx3 sama Fx4. Nah, di sini ini merupakan diferensi terbagi pertama, maksudnya itu diferensi tadi kan Anda ini kan yang B0 kemudian B1. Nah, ini merupakan hasil diferensi pembagian terbagi pertama. Jadi F hasilnya ini, kalau Fx1 hasilnya menjadi F
terbagi hingga X2 X1, kemudian Fx ini yang di sini, jadi yang pertama itu isinya ini F pembagian terbagi X3 X2, kemudian ada F pembagian terbagi X4 X3. Nah kemudian ada bagian diferensi pembagian terbagi hingga yang kedua. Nah bagian kedua ini isinya ini ada F pembagian terbagi hingga X4 X2 X1, kemudian ada F pembagian terbagi hingga X3 X2 X1. Nah kemudian akhirnya ada diferensi yang ketiga. Diferensi yang ketiga ini, nah isinya cuma F pembagian terbagi X4 X3 X2 X1. Nah begitu ya. Untuk lebih memahami lagi materinya, kita akan masuk untuk pembahasan contoh soal. Oke, di sini ada sebuah soal diberikan X01, X0 sama dengan 1, X1 sama dengan 4, dan X2 sama dengan 6 digunakan untuk menaksir lens 1 dengan sebuah parabola dengan menambahkan titik keempat, X3 sama dengan 5, Fx3 sama dengan 1,609439. Taksirlah len 2 dengan suatu polinomial interpolasi terbagi hingga Newton orde ketiga. Oke, kita lihat tadi untuk penyelesaiannya. Kita membuat untuk tadi kan ada kolom-kolom. Nah, kolom yang pertama tadi kan ada ini Fxi. Nah, kita mencari dulu nilai Fxi-nya. Nah, untuk tadi kan ada 4 titik ya, X0, X1, X2, X3 dengan nilai X1-nya X0-nya 1, X1-nya 4, X2-nya 6, X3-nya 5. Nah, terus hasil dari Fx0 itu kan 1, berarti 0. Itu sudah ada di buku, sama mencari di mana? Di ini di mana di kalkulator ada. Kemudian Fx14 itu 1,3862944. Kemudian Fx2 dengan nilai 6 ini hasilnya 1,7917595. Kemudian Fx3-nya itu sama dengan 5, itu hasilnya 1,609439. Nah, kemudian kita masuk ke bagian diferensi terbagi hingga yang pertama. Diferensi pertama dibaca biar mudah. Untuk diferensi pertama berarti F pembagian terbagi hingga X1 X0. Berarti di sini Fx1 berarti langsung saja ya tulis Fx1 Fx1 dikurangi Fx0 dibagi X1 dikurangi X0. Oke, kita masukkan nilainya. Fx1-nya 1,3862944 dikurangi Fx0-nya 0, kemudian hasilnya sini Fx1-nya nilainya 4, X1-nya nilainya 4, X0-nya nilainya 1. Nah, untuk hasilnya ini ada 0,462098113. Bisa dicek sendiri. Oke, kita lanjut. Karena tidak muat kita hapus dulu ya. Untuk ininya kita hapus. Oke, kemudian yang kedua kita masuk ke F pembagian terbagi hingga X2, X1. Tadi kan X1 sama X0. Sekarang X2, X1. Kita langsung aja kita masukkan. Fx2 nya itu nilainya 1,79175
95 dikurangi fx1-nya. Fx1-nya nilainya 1,13862,944 dibagi dengan x2-nya nilainya 6, x1-nya nilainya 4. Kemudian hasilnya ini menjadi 0,2027 3255. Oke, karena tidak muat kita hapus lagi. Nanti saya berikan gambaran di atasnya biar lebih mudah untuk memahaminya. Oke, kita masuk ke F pembagian terbagi x3, x2 x2. Kemudian masukkan langsung saja fx3-nya nilainya 1,609439 dikurangi fx2-nya nilainya dengan 1,79175595. Kita bagi fx3-nya 5 dikurangi 6. Nah, ini hasilnya mungkin lebih berbeda, hasilnya negatif ya. Negatif 0,182322160. Oke, karena diferensi pertamanya udah selesai, kita masuk ke diferensi keduanya. Nah, nanti untuk diferensi kedua ini kan membutuhkan tadi diferensi pertama ya. Jadi nanti di atasnya sini saya kasih, coba diperhatikan bagian atas. Kita masuk ke bagian diferensi kedua. Oke. Diferensi kedua ini berarti F pembagian terbagi X3, X2, X1 ya. Oke. Kita masukkan, berarti kalau ini berarti itu masuknya F pembagian terbagi hingga X3, X2 dikurangi F pembagian terbagi hingga X2, X1. Tadi ini nilainya udah kita cari ya. Terus ininya dibagi dengan X3 dikurangi X1. Oke, kita masukkan nilai dari F pembagian terbagi hingga X3, X2 itu hasilnya negatif 0,18232160. Kemudian dikurangi, ini tadi juga udah dicari, dengan 0,20273255. Kemudian dibagi dengan X3 dikurangi X1. X3 nya 5 dikurangi X1. X1 nya 4. Nah, ini hasilnya sini ya, kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Hasilnya negatif, teman-teman. Hasilnya negatif. Oke. Oke, karena negatif 0,18232160 dikurangi 0,20273555 dibagi 1 berarti tetap ya. Berarti hasilnya negatif 0,38505415. Nah, ini hasilnya. Oke, karena tidak muat kita hapus lagi. Oke, kita masuk ke kan tadi yang X3, X2, X1 nya udah, berarti kita masuk ke
F pembagian terbagi hingga X2, X1, X0. Kita masukkan, ini adalah nilai dari F pembagian terbagi hingga X2, X1 itu 0,20273255. Kemudian dikurangi dengan hasil dari F pembagian terhingga X1, X0, hasilnya 0,46209813. Terus kita bagi dengan ini X2 dikurangi X0. Nah, nilai X2 ini 6, X0 nya 1, berarti 6 dikurangi 1, berarti ini hasilnya ini dibagi 5, menjadi negatif, hasilnya menjadi negatif 0,051873114. Oke, untuk diferensi ketiganya itu F pembagian terbagi hingga X3, X2, X1, X0 itu sama dengan kita masukkan nilai dari F pembagian terbagi X3, X2, X1 ini negatif 0,02041090 dikurangi F pembagian terbagi 2 X2, X1, X0 dikurangi negatif 0,51873116 dibagi X3 dikurangi X0, 5 dikurangi 1, hasilnya 0,008786555415. Oke, kita masuk untuk ke perhitungannya. Nah, ketika menghitung polinomial order ketiga dengan n sama dengan 3. Nah, kita masukkan tadi yang rumusnya, rumus umum interpolasi Newton tadi kita masukkan ke sini, menghasilkan B0 ditambah B1 dikalikan X dikurangi X0 ditambah B2 dikalikan X dikurangi X0 dikalikan X dikurangi X1 ditambah B3 dikali X min X0 dikalikan X dikurangi X1 dikalikan X dikurangi X3. Nah, terus kan kita tadi udah mencari nilai B0, B1, B2. Nah, kita masukkan ke sini. Kita masukkan, substitusikan ke sini sehingga menghasilkan seperti ini ya, teman-teman. Nah, karena di sini itu kita disuruh untuk mencari estimasi polinomialnya untuk ln 2, berarti kita masukkan nih X-nya kita ganti ke 2. Nah, kemudian kita masukkan kalau X-nya diganti 2 berarti di sini 1, berarti 0,46209813 dikali 1 dikurangi 0,51873116 dikurangi 1 dikali 1 dikalikan negatif 2, karena negatif 2 ini 2 dikurangi 4 itu berarti negatif 2, terus dikurangi 0,0078655415 dikalikan 1 dikalikan negatif 2 terus dikalikan negatif 4, karena X 2 dikurangi dikurangi 6 itu negatif 4, terus menghasilkan 0,62876869. Nah, karena di sini kita disuruh untuk mencari kesalahan relatifnya, itu berarti kita mencari kesalahan relatifnya dulu. Jadi cara mencarinya itu nilai sebenarnya dikurangi nilai estimasi dibagi nilai sebenarnya, itu harga mutlak dikalikan 100%. Nah, kita masukkan tadi nilai sebenarnya itu didapatkan dari di kalkulator, hasilnya menjadi 0,6931478 dikurangi 0,62876869 dibagi 0,6931478. Nah, dihasilkan 3,9% untuk sang relatifnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.